Assalamualaikum, hai semua. Bersama Anissa Raga, channel seputar wisata Nusantara yang mengupas tuntas wisata terkini, terhits, dan terbaru. Semoga apa yang nanti akan kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Kali ini kami akan mereview sebuah tempat wisata, yaitu Gua Seplawan. Lokasi tepatnya ada di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Kulon Progo di daerah istimewa Yogyakarta. Tiket masuk ke lokasi ini per orangnya Rp5.000, dan untuk parkir kendaraan roda 2 Rp3.000 dan roda 4 itu Rp5.000. Buka setiap hari yaitu pukul 8 pagi hingga 4 sore. Nah, kalian bisa lihat ini adalah tempat parkirnya, luas dan nyaman. Untuk menuju ke lokasi ini, kalian perlu melewati jalanan desa yang berkelok dan menanjak. Maklum saja, gua ini berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Kalau dari pusat kota Purworejo, kalian perlu menempuh jarak sekitar 20 km, sekitar ditempuh 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Destinasi wisata ini menyuguhkan spot dan wahana menarik yang recommended. Kemudian untuk fasilitasnya, area parkir kendaraannya luas, kemudian warung wisata, tempat ibadah, spot foto menarik, gazebo, tempat duduk dan toilet umum. Selain keindahan stalaktit dan stalagmit, kalian juga bisa mengeksplor dan jelajah pesona keindahan alam di Gua Seplawan ini. Eksplor sudut keindahan yang disuguhkan sepuas hati dan dapatkan sensasi perjalanan liburan impian yang tak terlupakan. Banyak juga spot foto menarik yang cocok untuk kalian jadikan setting fotografi di Gua Seplawan. Kalian bisa lihat yaitu dua patung yang merupakan replika dari arca sebenarnya yang ditemukan pada 15 Agustus tahun 1979 di Gua Seplawan ini. Arca emas 22 karat tersebut sampai saat ini masih tertulis sebagai peninggalan Hindu Siwa. Kedua patung yang sebenarnya sekarang tersimpan di Museum Nasional, sedangkan patung yang kini terpampang itu adalah replikanya yang menjadi pertanda jika kita sudah berada di dalam kawasan wisata Gua Seplawan. Sementara untuk masuk ke dalam gua, kita harus memiliki stamina yang fit. Bagaimana tidak, sejumlah anak tangga siap menghadang untuk kita lewati. Belum lagi untuk menyusuri kedalaman gua yang menyimpan sejuta pesona. Nah, sembari menuruni puluhan anak tangga ini, kalian semua bisa menikmati indahnya bebatuan alam yang ada di sekitar, serta warna-warni bunga yang sengaja ditanam pengelola untuk menambah pesona kawasan wisata Gua Seplawan.
Di dalam gua itu sendiri nuansa alami sangat terasa. Kalian semua akan disambut dengan jalan datar dengan sesekali terdapat aliran air layaknya sungai dan tetesan air dari atas seperti hujan kecil-kecil. Nanti setibanya di mulut gua, kita dianjurkan untuk mengenakan sepatu boots dan helm pelindung yang disediakan oleh pengelola. Saat masuk dalam gua, kita tak perlu khawatir akan kegelapan, karena sepanjang lorong gua telah dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Sebelum masuk dalam gua, kita akan melewati jalur sempit sekitar 20 meter. Kita harus menundukkan kepalanya karena lorong ini memiliki ketinggian 80 cm saja. Sebenarnya simbol merundukkan kepala adalah dipercaya bahwa kita harus menjaga sopan santun dan menghargai orang lain. Usai melewati jalur sempit, kita akan menemukan pemandangan yang indah dari stalaktit dan stalagmit yang luar biasa mempesona, yaitu di dalam gua ini. Katanya sih biasanya masih ada kelelawar yang bisa ditemui, namun jumlahnya tidak begitu banyak. Jalur gua ini pun buntu, sehingga saat kembali harus lewat jalan saat berangkat. Sejumlah jalur gua juga ada yang ditutup karena jalurnya bercabang. Kemudian terdapat jurang dan berlumpur. Gua ini sendiri biasanya digunakan anak-anak mapala atau mahasiswa pecinta alam untuk kegiatan diklat. Di dalam ada jalur khusus yang harus extra safety. Gua ini dinding-dindingnya berornamen seperti kerangka ikan. Panjang gua Seplawan ini lebih dari 700 meter dengan cabang-cabang gua sekitar 150 sampai 300 meter dan berdiameter 15 meter. Ciri khusus berupa ornamen yang terdapat di dalam gua antaranya stalaktit, kemudian stalagmit, flowstone, halakit, soda straw, lower dam. Di lokasi ini ada dua wahana yang menarik. Untuk wahana pertama, gua Seplawan ini yang berada di bawah, yaitu dengan menuruni anak tangga. Kemudian untuk lokasi yang kedua, sebelum kita semua memutuskan untuk pulang, kita akan menuju ke Gardu Pandang yang bisa melihat kemegahan pegunungan menoreh, Kota Magelang, dan Yogyakarta. Gua Seplawan ini menjadi tempat wisata alam baru di Purworejo yang menarik untuk kalian kunjungi. Menyuguhkan pesona anti mainstream dengan suguhan menarik, cocok untuk destinasi wisata keluarga saat akhir pekan tiba.
Nikmati perjalanan liburan yang menyenangkan dengan mengunjungi tempat menarik. Salah satunya adalah Gua Seplawan ini. Menjejakkan kaki di gua yang menyimpan sederet kisah sejarah ini, kalian semua akan disuguhi eksotisme perut bumi di tengah panorama pegunungan menoreh yang indah. Nah, sekarang kita menuju ke toilet dan musola yang ada di sekitaran Gua Seplawan ini. Jadi toiletnya nanti ada dua, yang satu di bawah yaitu di sekitaran gua, dan yang satu lagi ada di atas yaitu di sekitaran wahana yang ada gardu pandangnya. Lokasi musola ini berada di sekitaran gua, yaitu di bagian atas. Jadi kalau kita mau ke musola, kita akan menaiki anak tangga dulu setelah kita berada di gua. Sambil melanjutkan perjalanan, kita bisa menikmati panorama yang ada di sekelilingnya, yaitu taman-taman yang indah dengan bunga-bunga yang teratur rapi. Kemudian untuk jarak wahana gardu pandang sendiri dengan gua itu cukup jauh, yaitu berkisaran 750 meter dari gua. Jadi kita nanti menuju ke parkiran dulu, baru menaiki anak tangga lagi menuju ke wahana yang ada gardu pandangnya. Nah, setelah menaiki anak tangga, kalian bisa lihat di sini sudah terpampang yaitu tulisan Gua Seplawan. Jadi di wilayah ini adalah taman dari Gua Seplawan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Indah bukan? Walaupun masih sederhana, tapi keindahannya masih sangat alami, sejuk, nyaman, dan bisa menenteramkan hati. Di tempat ini kalian bisa duduk-duduk ataupun selfie, mengambil tempat yang bagus untuk mengabadikan perjalanan di Gua Seplawan ini. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan, yaitu menuju taman yang ada di bawah. Kita bisa menuruni anak tangga yang ada, dan sebelumnya kalian juga bisa ke gardu pandang dulu. Taman yang indah sudah mulai kelihatan dari sini. Warnanya kuning-kuning keemasan. Perjalanannya memang cukup melelahkan, yaitu naik turun tangga. Tapi semua itu akan terbayarkan, yaitu dengan panorama yang indah. Keindahan alam alami dengan bunga-bunga yang cantik dan pemandangan pegunungan yang nanti akan kita lihat di gardu pandang.
Sebelum ke taman bagian bawah, kita akan ke gardu pandang dulu, menikmati keindahan pegunungan. Nah, ini dia gardu pandangnya. Kita menaiki anak tangga lagi, dan nanti kita lihat pemandangan dari bawah. Kemudian kita naik ke yang paling atas. Indahnya luar biasa, dan di tempat ini kalian bisa ambil foto sepuasnya. Habis ini kita akan naik ke gardu pandang yang paling atas. Bagaimana? Kalian sanggup untuk menaiki anak tangga lagi? Nah, di atas nanti akan lebih indah dengan melihat gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Cukup melelahkan perjalanan ke taman, ke gua, kemudian ke gardu pandang, semua naik turun tangga. Untuk itu, jika kalian mau berkunjung ke tempat ini, kalian harus persiapkan semuanya, baik energi maupun bekal untuk di perjalanan. Terutama minuman, biar kalau haus kita bisa langsung minum dan segar kembali bisa melakukan perjalanan yang asik ini. Saat cuaca cerah, kita bisa melihat jajaran 5 gunung sekaligus, dari Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Kalian tidak akan kecewa setelah mengunjungi tempat ini. Meski Gua Seprawan ini memiliki jalur panjang, tapi dengan pesona alamnya kita akan terbayarkan. Nah, sekarang kita sudah sampai di taman bawah. Di sini juga ada patung emasnya yang sama dengan patung emas yang ada di sekitaran Gua Seprawan. Selain patung emas juga ada bunga-bunga warna-warni, kemudian ada hiasan gunung-gunung yang berjajar, menambah bagus suasana sehingga pas banget untuk mengambil foto di sini. Jika kalian penasaran, segerakan dan agendakan kapan kalian punya waktu libur untuk datang berkunjung ke tempat ini. Pasti kalian tidak akan kecewa karena keindahannya luar biasa. Di samping harga tiketnya juga murah, kemudian wahananya juga masih sangat alami. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya.